Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk mempelajari, untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Dan kali ini kami akan membandingkan antara kedatangan pertama dari Kristus, yaitu Natal, dan kedatangan Kristus yang kedua yang akan terjadi pada akhir zaman. Dan Tuhan kiranya Engkau memimpin hamba-Mu dalam penyampaian firman, berikan pengurapan, berikan kata-kata, dan berikan apapun yang dia butuhkan supaya seluruh firman disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Juga kekuatan pada fisik, pada otak, konsentrasi, dan juga pada suara. Engkau jaga baik-baik, supaya seluruhnya bisa disampaikan dengan jelas, karena kalau suara menjadi serak, maka pemberitaan menjadi juga sukar untuk ditangkap. Kami berdoa juga untuk setiap orang yang mendengar atau akan mendengar. Biarlah Engkau memberikan kesegaran, memberikan keterbukaan, memberikan konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, memberikan terang secukupnya, supaya semua bisa mengerti. Dan kami secara khusus berdoa untuk mereka yang belum sungguh-sungguh percaya. Bila mereka bisa percaya dan diselamatkan. Dan mereka yang sudah percaya, bila diteguhkan, dan bisa menggunakan bahan ini untuk menginjil kepada orang-orang lain. Kami sadar setan tidak akan senang dengan penginjilan, dan dia pasti bekerja. Tolong kuatkan semua kami tanpa kecuali menghadapi segala serangan dan godaan setan dalam bentuk apapun, supaya apapun yang mereka lakukan, biarlah firman dan Injil bisa disampaikan dan diterima dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah berulang kali mendapatkan penjelasan ya, tapi saya harus terus memberikan penjelasan mengapa kita tidak merayakan Natal pada tanggal 24 atau 25 Desember, seperti kebanyakan gereja lakukan. Ini untuk menunjukkan bahwa kita tidak percaya bahwa Natal terjadi pada tanggal 25 Desember. Jangankan tanggalnya, saudara ya, bulannya ataupun tahun kelahiran Kristus itu tidak diketahui dengan pasti. Tapi ini sudah menjadi tradisi 25 Desember. Ya, tapi tetap untuk menunjukkan bahwa itu tidak benar, maka kita selalu merayakan Natal bukan pada tanggal 25 Desember. Tidak peduli tanggal 25 Desember jatuh pada hari Minggu, kami tetap tidak merayakan Natal pada hari itu. Tapi kami juga tidak merasa perlu untuk berlaku ekstrim, karena tidak tahu, oh kita rayakan pada bulan Juni saja. Itu jadi aneh sendirian, orang pikir kita gila nanti ya. Jadi itu alasannya mengapa kita merayakan selalu lebih awal ya, tanggal 17 Desember. Tahun ini 17 Desember pokoknya ya. Dan saudara, Natal kali ini khotbahnya saya berikan tema kedatangan pertama versus kedatangan kedua. Tentu saja yang saya maksudkan kedatangan Kristus yang pertama dibandingkan atau dikontraskan dengan kedatangan Kristus yang kedua nanti. Yang pertama sudah terjadi pada Natal pertama kira-kira 2000 tahun yang lalu.
Tapi kedatangan kedua belum terjadi, tapi pasti akan terjadi. Nah, ada kontras, ada perbedaan-perbedaan, ada pertentangan-pertentangan antara kedua kedatangan ini. Dan itu yang akan saya bahas di dalam khotbah ini. Pertama-tama saudara, sebagai pendahuluan, Alkitab jelas menunjukkan adanya dua kali kedatangan Kristus. Kedatangan pertama adalah Natal yang pertama, sekitar 2000 tahun yang lalu, yang sekarang kita rayakan ini. Nah, kedatangan yang kedua akan terjadi di masa yang akan datang. Kapan? Kita tidak tahu. Dan tidak akan ada orang bisa tahu, kecuali orang yang otaknya justru korslet secara rohani, lalu menebak-nebak dan memastikan tahun atau tanggal atau bulan kedatangannya. Padahal Yesus sudah mengatakan dalam Matius 24 ayat 36, tidak ada yang akan tahu kapan dia akan datang. Sekalipun ada tanda-tanda kedatangan Kristus yang kedua kalinya, tapi tanda-tanda itu sudah pernah saya jelaskan, dibuat sedemikian rupa, sehingga tetap orang tidak akan tahu tanda ini sudah terjadi secara full atau belum. Misalnya, ada gempa bumi, ada perang, dan memang kalau melihat, wah, perang dan gempa bumi makin lama makin banyak. Saya pernah membaca suatu data tentang gempa bumi. Pada abad sekian gempa bumi yang terjadi sekian. Abad selanjutnya gempa buminya lebih banyak. Abad selanjutnya lebih banyak lagi. Makin lama makin banyak. Demikian juga dengan bencana alam dan sebagainya. Dan juga perang. Tapi kita kan tidak akan pernah tahu, saudara, apakah itu sudah cukup banyak. Sehingga betul-betul nubuat itu sudah tergenapi full atau belum. Masih naik lagi datanya. Kita tidak tahu. Jadi memang kedatangan kedua itu sekalipun ada tanda-tanda akhir zaman, tidak akan pernah kita tahu kapan persisnya Yesus datang kedua kalinya. Memperkirakan saja tidak bisa. Tapi memang karena sang antikristus dengan mujizat-mujizatnya yang dibicarakan dalam Alkitab itu belum ada, maka saya tidak percaya bahwa Yesus akan datang dalam waktu yang dekat 1-2 hari, gitu tidak. Ya, tapi kapan, mau beberapa tahun lagi atau beberapa puluh tahun lagi atau beberapa ratus tahun lagi, kita tidak bisa tahu. Tapi yang pasti dia akan datang. Karena mari kita membaca beberapa ayat Alkitab ya. Ibrani 9 ayat 28, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Jadi dia datang pada Natal itu memang tujuannya mati kan ya. Jadi hanya satu kali dia datang untuk mengorbankan dirinya. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Berarti cuma ada 2 kedatangan, tidak ada 3 kali kedatangan. Ya, karena yang satu sudah terjadi dan hanya sekali mengorbankan diri. Sesudah itu dia akan menyatakan dia sekali lagi. 1 tambah 1 itu seingat saya 2 ya, tidak bisa jadi 3 ya. Dan kedatangan kedua ini tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi dari sini sudah terlihat bahwa ada 2 kali kedatangan Kristus. Dulu waktu saya pertama-tama jadi Kristen, saudara, saya ingat pada waktu saya mendengar pertama kalinya bahwa Yesus akan datang kedua kalinya, saya kaget, saudara. Karena memang saya tidak tahu apa-apa tentang Alkitab pada saat itu. Dan saya cuma tahu Natal Yesus datang. Tapi saya tidak pernah tahu bahwa dia akan datang kedua kalinya. Jadi kalau ada di antara saudara yang bodohnya sama seperti saya pada saat itu, maka di sini saya ingin menjelaskan kepada saudara bahwa dia akan datang kedua kalinya. Tapi akan ada kontras perbedaan antara kedatangan pertama dan kedatangan yang kedua. Kita membaca teks yang kedua, saudara. 2 Tesalonika 2, ayat 1, 2, dan 8. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah
baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan, ini hari Tuhan, ini hari kedatangan kedua ya, telah tiba. Jadi memang belum tiba. Tapi ada orang yang bohongi, buat hoax dan sebagainya, hoax rohani, dan mengatakan bahwa hari Tuhan telah tiba. Dan Paulus mengatakan, janganlah bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun pemberitaan ataupun surat yang dikatakan dari kami. Lalu ayat 8, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Ini sang antikristus ya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Datang kembali berarti ada kedatangan kedua. Ya. Nah, harus dia didahului oleh sang antikristus yang disebut si pendurhaka. Saat ini dia belum menyatakan dirinya karena masih ada yang menahan. Tapi nanti dia akan menyatakan dirinya. Dan saudara, ini sesuatu yang menakutkan sebetulnya. Karena akan ada the Great Tribulation ya. Masa kesukaran besar atau pokoknya orang Kristen dianiaya besar-besaran. Dan juga masa kemurtatan besar. Penganiayaan besar-besaran menimbulkan kemurtatan besar-besaran. Karena si penduduk ini punya kuasa, baik secara sekuler, dan juga secara rohani. Saya melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa hebatnya. Tapi saudara, sehebat apapun dia, ini penghiburan kita. Dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Kristus. Karena dikatakan di sini, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya. Bukan dengan tinjunya, dengan pandangannya, dengan gigitannya, tidak. Hanya dengan nafas mulutnya, saudara. Saudara pernah lihat Superman? Superman itu hanya dengan tiupan mulutnya, wah, kekuatannya luar biasa hebatnya. Tapi Superman dibandingkan Yesus, Superman-nya tidak ada apa-apanya. Dan si pendurhaka ini boleh saja punya kekuasaan yang luar biasa hebatnya. Tapi Yesus akan membunuh dengan begitu gampang. Dengan nafas mulutnya. Jadi ini teks yang kedua. Sekarang kita lanjutkan. Kita lihat kisah 1 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Ini peristiwa Yesus naik ke surga ya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan Allah menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Cara yang sama itu maksudnya saudara, waktu dia terangkat ke surga itu naiknya kan pelan-pelan, bukan wah, atau hilang gitu ya, tidak ya. Saya terangkat pelan-pelan naik sampai tertutup oleh awan dan sebagainya. Mengapa dia naik seperti dan buat bet? Kalau bet, lah murid-muridnya bingung ini pergi kemana Yesusnya. Tapi ditunjukkan betul-betul dia naik ke surga sampai awan menutup dia dan sebagainya. Mereka tahu bahwa Kristus yang bangkit itu pada hari yang ke-40 naik ke surga, kembali ke tempat di mana dia berada. Nah, kedatangan kedua, caranya sama, saudara. Cuma arahnya saja terbalik.
Kalau waktu naik pergi ke atas, waktu kembali ke dunia, kedatangan kedua, arahnya ke bawah, terus ke bawah. Ya. Tapi kelihatan bukanlah toto ada, tidak ada seperti itu, saudara. Kedatangan kedua itu harus terlihat oleh semua orang. Dia pertama pelan-pelan turun. Dan semua akan melihat dia. Perkara nanti bagaimana orang kok bisa melihat pada bumi ini bulat, kita akan membahas pada bagian nanti. Kan sudah pertama-tama kita akan membahas kedatangan pertama atau Natal 2000 tahun yang lalu itu ya. Mari kita membaca teksnya. Ini teks Natal, saya ambil beberapa teks ya. Yohanes 1 ayat 9-14. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, maksudnya Israel, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Yesus disebut sebagai anak tunggal Bapa, ya, untuk membedakan dia dengan kita. Kita ini cuma anak adopsi. Kita semua lahir sebagai anak setan. Dan pada saat kita percaya, ayat 12 ini mengatakan kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ya. Bukannya artinya diberinya kuasa untuk bisa memilih mau jadi anak Allah atau tidak. Tidak, bukan seperti itu ya. Tapi diberi kuasa jadi anak Allah memang dijadikan anak Allah. Nah, kalau kita juga anak Allah, ya anak Allah. Apakah sama? Tidak sama. Makanya untuk Yesus dikatakan anak tunggal. Karena dia anak sungguh-sungguh. Kita anak angkat. Ya. Dulu anak setan waktu percaya pada Yesus diangkat menjadi anak Allah. Berubah status dari anak setan menjadi anak Allah. Yang tidak percaya tetap anak setan. Yang percaya menjadi anak Allah. Dan ayat 13 ini menunjukkan bahwa kita anak Allah itu bukan anak Allah secara jasmani ya. Karena ayat ini mengatakan orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, maksudnya hubungan seks ya, melainkan dari Allah. Ya, saudara, dia datang kepada milik kepunyaannya, mau katakan Israel, mau katakan Yahudi, terserah ya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jadi milik kepunyaannya ini bukan orang-orang pilihan dalam arti predestinasi, tidak seperti itu. Karena kalau orang pilihan predestinasi, orang-orang itu pasti akan menerimanya. Bahwa mereka ini menolak, mereka tidak termasuk orang-orang pilihan dalam arti predestinasi, tapi ini menunjuk kepada Israel atau orang-orang Yahudi. Mereka memang bangsa pilihan di dalam perjanjian lama, tidak lagi di dalam perjanjian baru. Kedudukan mereka digantikan oleh gereja. Israel merupakan tipe dari gereja, dan gereja antitipenya, dan selalu menjadi rumus, saudara, bahwa kalau antitipenya datang, tipenya disingkirkan. Jadi karena gereja sudah ada, pengenapannya sudah ada, maka Israel bukan lagi bangsa pilihan. Tapi terlalu banyak ya, mayoritas yang sangat besar, orang-orang Kristen itu tetap mendukung Israel. Karena mereka menganggap Israel tetap bangsa pilihan yang diberkati oleh Tuhan. Bagaimana mereka bisa diberkati oleh Tuhan kalau mereka tidak percaya Kristus? Yang tidak percaya Kristus itu ada di bawah kutuk.
Mereka adalah orang-orang terkutuk. Yesus mati secara terkutuk untuk mengambil kutuk itu. Kalau mereka percaya Kristus, maka kutuknya diambil, mereka menjadi orang yang diberkati. Dalam perumpamaan tentang Matius 25 ya, domba di sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Ini disebut orang-orang yang diberkati. Ini disebut orang yang terkutuk. Yang tidak percaya tetap terkutuk. Yang percaya diberkati. Bagaimana Israel atau Yahudi sekarang itu diberkati? Mayoritas yang sangat besar dari mereka tidak percaya Kristus, bahkan anti Kristus. Kalau saya mendukung Israel dalam urusan perang lawan Hamas, itu bukan karena mereka bangsa pilihan. Tapi karena saya melihat dalam kasusnya, Hamasnya yang menyerang duluan kok. Ya mereka punya argumentasi sendiri. Tapi saya punya hak untuk menentukan pilihan saya yang mana yang benar dalam kasus perang saat ini. Tapi kebanyakan orang mendukung Israel karena Israel dianggap bangsa pilihan. Israel bukan lagi bangsa pilihan. Jadi saudara, ini teks yang pertama. Sekarang mari kita lanjutkan dengan teks yang kedua. Lagi-lagi teks Natal ini. Matius 2 ayat 1-11. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, maksudnya Nabi Mikha pasal 5 ayat 1 dan 2. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian dia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Tentu ini dusta, dia mau datang membunuh raja itu ya. Raja itu padahal raja rohani. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara, ini ada kata rumah ya. Barusan saya lihat di Facebook, orang tafsir ngawur saja tidak karu-karuan. Yesus tidak lahir di kandang, tapi lahir di rumah kok. Ingat baik-baik bahwa Matius pasal 2 ini terjadi setelah Lukas pasal 2. Lukas pasal 2, gembala-gembala datang, itu masih ada di kandang. Itu nanti kita baca pada teks selanjutnya ini. Tapi Matius pasal 2 itu sudah berlangsung beberapa waktu. Saya tidak tahu beberapa waktu. Tapi jelas dia sudah bukan ada di kandang, tapi ada di dalam rumah. Jadi dua teks ini timingnya atau waktunya berbeda. Karena itu yang di bawah di kandang, yang di atas itu di rumah. Orang yang tidak ngerti-ngerti buat posting di Facebook itu menjengkelkan sekali bagi saya. Kalau tidak ngerti lebih baik tutup mulut. Jangan buat posting ngawur saja tidak karu-karuan. Orang bodoh yang sok pintar luar biasa banyak. Mari kita lihat Lukas 2 ayat 6 sampai 18.
Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lamben dan dibaringkannya di dalam palungan. Palungan itu tempat makannya hewan ya. Apakah itu lembu atau domba atau apapun, pokoknya tempat makan hewan. Karena dikatakan baik kandang. Tapi orang pada saat itu menaruh hewan tidak harus di dalam kandang. Bisa ditaruh di dalam sebuah gua. Jadi apakah dalam gua atau dalam kandang itu tidak masalah, tapi pokoknya itu tempat hewan. Karena ada kata palungan ini. Jadi ini yang terjadi pertama-tama. Baru Matius 2 tadi, di dalam rumah itu sudah terjadi belakangan. Karena itu saudara, para gembala dan orang Majus tidak pernah ketemu. Kalau orang membuat drama Natal, semua gembruduk ketemu di dalam kandang. Itu ngawur, saudara. Drama yang tidak alkitabiah. Karena orang Majus dan gembala-gembala tidak pernah ketemu. Gembala datang waktu Yesus dalam kandang itu, baru lahir. Agak belakangan, sudah dalam rumah, orang Majus datang. Jadi tidak pernah ketemu. Mengapa dibaringkan dalam palungan? Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Kita perhatikan di dalam ayat yang ke-11 ini ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Orang-orang agama lain ini kalau menyerang itu kadang-kadang kayaknya otaknya tidak ada ya. Mereka mengatakan Yesus baru jadi Tuhan setelah dia bangkit. Ada yang mengatakan Yesus baru jadi Tuhan pada sidang gereja Nisea. Sementara pada Natal yang pertama sudah ada ayat yang bunyinya seperti ini. Dia disebut juru selamat Kristus Tuhan. Jadi konyol kalau baru kebangkitan, baru dia tuh diangkat jadi Tuhan dan sebagainya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Dalam arti kata setinggi-tingginya. Tidak pernah ada saat di mana dia bukan Tuhan. Tidak pernah ada saat di mana dia bukan Allah. Sekalipun yang menjadi manusia, dia tetap adalah Allah. Sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia dalam satu pribadi. Dia punya satu pribadi, tapi dua hakikat, ilahi dan manusia. Dan karena dua roh, ilahi dan manusia. Dua pikiran, ilahi dan manusia. Dua perasaan, ilahi dan manusia. Dua kehendak, ilahi dan manusia. Sekarang saya lanjutkan poin pertama, saudara. Pada kedatangan pertama ini,
Dia datang sebagai bayi yang lemah. Apakah dia punya kekuatan? Nggak punya kekuatan. Bisa jalan? Nggak bisa. Bisa ngomong? Nggak bisa. Bisa mengkurap? Nggak bisa. Bayi mengkurap itu ada waktunya berapa bulan baru bisa mengkurap. Bayi yang lemah yang harus bergantung pada ibu dan dalam tanda petik bapaknya. Saya berikan tanda petik karena Yusuf bukan bapak sungguh-sungguh. Tapi secara legal, secara sah, dia adalah bapak. Ya, jadi itu harus dibedakan. Kalau Maria betul-betul ibu kandung. Yesus itu mau ditinjau dari sudut Maria atau ditinjau dari sudut Yusuf, dia tetap keturunan Daud dan dari suku Yehuda. Jadi adalah omong kosong kalau Maria bukan suku Yehuda, karena Maria itu katanya keluarga dengan Elizabeth. Nah, Elizabeth itu keluarganya imam. Yang imam kan Sakarianya. Elizabethnya apa ya, masih keturunan imam. Elizabethnya bisa saja dari Yehuda. Sehingga kerabat dengan Maria sama-sama terus suku Yehuda. Laki-laki orang seberang menyerang kita tuh kayak lelucon bagi saya. Dan menyerang dengan wah yakin sekali rasanya. Yakin bahwa mereka benar dan kita itu goblok. Saya lanjutkan sudah ya. Dia datang pakai bayi yang lemah. Ini kedatangan pertama. Harus bergantung pada ibu dan bapaknya. Mari kita lihat Matius 2, 13-14. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampak malaikat Tuhan kepada Yesus dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggal di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangun dan diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Tergantung pada Yusuf. Kalau Yusuf biarkan, dia dibunuh nanti sama Herodes. Dan satu hal lain yang saudara perlu lihat ya, setiap kali anak dan ibu itu disebut, anak itu masih disebut lebih dulu. Anak itu serta ibunya di sini ya. Lalu di sini laki-laki, anak itu serta ibunya. Jadi penting mana anak itu Yesus atau ibunya Maria. Ini kesengajaan jelas menuliskan anak itu lebih dulu. Tidak peduli dia bayi, dia tetap adalah Allah dan manusia dalam satu pribadi. Dan dia jelas kedudukannya jauh lebih tinggi dari Maria. Yang kedua, pada kedatangan pertama itu dia datang dalam kehinaan dan kemiskinan. Kita lihat dalam Lukas 2 ayat 16 67 ya. 6 dan 7, ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan dia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampinan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kenapa kok bisa tidak ada tempat kalau mereka itu punya uang gitu ya? Mereka tidak punya uang, jadi dia datang dalam kehinaan dan lahirnya di dalam kandang dan dia miskin. Laki-laki tokoh satu dalam orang seberang itu mengatakan, jangan hina agama kami sehina-hinanya agama kami lebih hina Tuhanmu. Lahir di kandang, miskin, mati secara hina dan terkutuk. Dia sama sekali tidak ngerti Injil, saudara. Kita justru bersyukur
Yesus yang mulia itu mau hina, menjadi hina. Lahir dalam palungan dan mati secara terkutuk. Karena kalau dia tidak lakukan itu, kita tidak bisa mendapatkan kemuliaan dan keadaan diberkati. Apa yang terjadi pada diri Yesus itu berkebalikan dengan apa yang terjadi pada kita yang percaya. Dia mulia jadi hina supaya kita hina jadi mulia. Dia diberkati mau mati saat terkutuk supaya kita yang terkutuk menjadi orang yang diberkati. Terbalik, itu bagi kita adalah kemegahan dari Injil yang kita banggakan. Orang sedang hina itu. Memang Injil adalah kebodohan bagi orang-orang yang akan binasa. Itu dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus. Makanya saya kepingin ikut TikTok ini, saya mau tanggapi orang itu. Cuma saya gapteknya ini yang buat masalah ya. Banyak argumentasi dia yang bodoh-bodoh dan dengan gampang nggak bisa tanggapi. Sekarang kita masuk ke yang ketiga. Pada kedatangan yang pertama, saudara, tidak ada yang tahu kecuali Yusuf dan Maria. Pertama-tama ya Yusuf dan Maria saja yang tahu. Lalu harus diberitakan dengan berbagai macam cara. Makin lama makin banyak orang yang tahu. Mari kita lihat Lukas 2:8-18. Tadi sudah kita baca, kita ulang. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampen dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bara tentang sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempatnya maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera di bumi itu cuma di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dan tanpa iman kita tidak bisa berkenan kepadanya. Jadi damai sejahtera itu hanya didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Jadi saudara, di sini ada pemberitaan dari sedikit demi sedikit ya. Pertama hanya Yusuf dan Maria. Lalu malaikat-malaikat memberitahukan kepada gembala-gembala. Lalu gembala-gembala datang, sehingga mereka tahu betul-betul. Dan saya yakin mereka, kalau di sini mereka memberitahukan apa yang malaikat beritahukan kepada mereka, pasti setelah mereka pulang, mereka juga memberitahukan entah pada teman-teman atau keluarga mereka. Jadi kedatangan pertama, Injil diberitakan sedikit demi sedikit, makin lama makin luas. Tujuannya supaya seluruh dunia mendengar Injil. Kalau kita lihat Yohanes 1:41 dan 45. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ayat 45, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Ingat ya, dia dilahirkan di Bethlehem, dibesarkannya di Nazaret. Jadi disebut Yesus dari Nazaret. Bukannya dia dilahirkan di Nazaret,
Ini lagi-lagi serangan konyol dari pihak seberang. Saya main TikTok nih, melihat serangan-serangan konyol banyak sekali. Tapi poin saya dengan teks ini, saudara, Andreas memberitakan Injil kepada Simon, saudaranya. Kami telah menemukan Mesias. Lalu ayat 45-nya, Filipus memberitakan Injil kepada Nathanael. Kami telah menemukan dia, dan sebagainya. Jadi diberitakan sedikit demi sedikit, dari orang ke orang. Itu kedatangan pertama. Karena kita lihat Yohanes 4 ayat 29. Mari lihat. Ini perempuan Samaria yang diinjili oleh Yesus. Lalu dia pulang. Mari lihat. Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Jadi pemberitaan Injil dari mulut ke mulut. Nah, sekarang poin yang keempat. Kedatangan pertama itu tujuan utama kedatangan pertama adalah mati untuk menebus dosa manusia. Mari kita membaca beberapa ayat ini ya. Yang 3 ayat yang ke-17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Kedatangan pertama memang bukan untuk menghakimi. Tapi nanti kedatangan kedua lain ceritanya, saudara. Melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Jadi hati-hati menafsirkan ayat ini ya. Ini bicara kedatangan pertama. Memang bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Dia tidak bisa menyelamatkan begitu saja. Dia harus mati menebus dosa manusia. Baru dia bisa menyelamatkan mereka yang percaya. Sekarang Yohanes 12 ayat 47. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia. Laki-laki kedatangan pertama ini ya. Melainkan untuk menyelamatkannya. Lalu yang 12 ayat 24 dan 27. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapak, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak. Sebab untuk itulah aku datang dalam saat ini. Biji gandum ini siapa? Ya dia sendiri, saudara. Yesus itu harus jatuh ke tanah mati, seperti biji gandum jatuh ke tanah mati, baru tumbuh dan menghasilkan banyak buah. Kalau Yesus tidak mati, dia tidak menghasilkan banyak buah. Tidak ada orang yang percaya pada dia. Percaya pun tidak ada gunanya. Nah sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan kukatakan? Bapak, selamatkanlah aku dari saat ini. Apakah aku harus berkata demikian? Dia berkatakan, dia jawab sendiri, tidak. Sebab untuk itulah aku datang dalam saat ini. Jadi dia datang untuk mati. Itu tujuan utama kedatangan pertama. Mati menebus dosa. Supaya ada jalan keselamatan bagi kita. Tanpa dia datang dan mati, tidak ada jalan keselamatan. Dan manusia dari Adam sampai kiamat, semua akan pergi ke neraka selama-lamanya. Sekarang kita masuk dalam poin yang kelima. Reaksi dari manusia terhadap kedatangan yang pertama ya. Poin A, ada yang percaya. Dan mereka itu menjadi anak-anak Allah. Kita baca ulang teks ini, Yohanes 1 ayat 12-13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Lalu Galatia 2 ayat 26, Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak karena iman dalam Yesus Kristus. Bukan iman dan perbuatan, saudara ya. Hanya iman, sola fide. Ya. Kita beriman kepada Kristus, kita menjadi anak-anak Allah. Perbuatan akan muncul dengan sendirinya kalau kita memang betul-betul beriman. Karena kita akan menerima Roh Kudus, dan Roh Kudus akan mengeluarkan buah roh, atau dengan kata menguduskan kita, sekalipun tahap per tahap.
secara bertahap dan bisa naik turun, tapi pasti ada pengudusan. Ya saudara, yang percaya pada kedatangan pertama ini, mereka menjadi anak-anak Allah. Tapi ada yang menolak, dan itu banyak sekali, mayoritas menolak, dan bahkan juga tidak memperdulikan. Kita lihat Yohanes 1 ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ini Israel atau Yahudi ya, tadi sudah saya jelaskan. Yohanes 3 ayat 19-20, dan inilah hukuman itu, terang telah datang dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang pada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Setelah ini ngomong dalam keadaan jasmani saja ya, hal-hal jasmani saja ya. Orang berbuat jahat itu memang membenci terang. Kalau maling masuk rumahnya orang, lalu mau malam-malam itulah ya, atau mau curi barang-barang dari mobilnya atau apapun, tahu disorot lampu 1000 watt, dia pasti marah, saudara. Dia tidak menyukai terang, dia lebih menyukai kegelapan. Karena apa? Karena perbuatannya dia jahat. Kalau dia bukan balik, kalau dia tidak ada maksud berbuat jahat apapun, disorot lampu 1000 watt pun dia tidak masalah. Tapi ayat ini bicara tentang Yesus. Terang di sini adalah Yesus. Orang yang jahat membenci Yesus. Karena perbuatan-perbuatan mereka jahat. Lebih menyukai kegelapan daripada terang. Lalu kenapa ada orang-orang percaya? Ada orang-orang percaya karena orang-orang itu sekalipun jahat, tapi Tuhan lahir barukan. Maka dia akan berubah. Tanpa tindakan Tuhan berinisiatif melahir barukan, tidak akan ada orang menyukai terang itu, yaitu Yesus. Mereka akan lebih menyukai kegelapan. Kalau sekarang sudah bisa cinta Yesus, sudah bisa menyukai Yesus, menyukai terang lebih daripada kegelapan, saudara sudah dilahirbarukan, bersyukurlah, pujilah Tuhan. Tapi saudara yang masih membenci terang itu, tidak peduli terang itu, dan lebih menyukai kegelapan, saya belum lahir baru. Dan kalau saat itu sudah mati, saya akan masuk neraka selama-lamanya. Saya lanjutkan dengan ayat 20. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, sebab perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Pada waktu Yesus datang dalam dunia, orang akan membenci dia. Karena dia hidup begitu suci, sehingga langsung akan kelihatan bedanya antara dia dan orang-orang yang lain, khususnya tokoh-tokoh Yahudi yang munafik, self-righteous person. Dan itu sebabnya mereka juga benci dia. Selain karena banyak orang lalu mengikat Yesus yang tadinya ikut mereka. Mereka jadi iri hati, dengki, benci, dan akhirnya bunuh dia. Tidak cukup mereka tidak datang kepada terang. Mereka membenci terang. Bagaimana orang membenci terang bisa percaya Kristus? Laki-laki karena dilahir barukan baru memungkinkan. Makanya bukan karena free will kita, saudara. Kita tuh jahat. Kalau tergantung free will kita tidak akan pernah datang kepada terang atau mengasihi terang. Kita akan membenci terang. Kita akan lebih menyukai kegelapan. Kalau memang tergantung free will kita. Tapi kita tidak percaya free will, omong kosong itu, saudara. Kalau free will itu yang menyelamatkan kita, kita gunakan dengan baik, kita percaya kita selamat, kita gunakan salah, kita tidak percaya kita binasa. Ajaran Armenian goblok. Sekarang poin C, saudara. Ada yang membunuh dia dengan menyalibkannya. Ya, membenci terang sampai akhirnya mereka salibkan.
Mari kita baca Markus 15 ayat 6 sampai 15. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Ini kebiasaan konyol ya. Tapi pokoknya kebiasaan itu ada pada saat itu. Dan pada waktu ada seorang yang bernama Barabas yang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, apakah kamu menghendaki supaya aku bebaskan raja orang Yahudi itu, Yahudi ini? Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala mengasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini? Maka mereka berteriak lagi katanya, salibkanlah dia. Lalu Pilatus berkata kepada mereka, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, salibkanlah dia. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tapi Yesus disesaknya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Hati-hati dengan sikap ini ya. Ingin memuaskan hati orang banyak. Kita orang Kristen tidak boleh melakukan hal seperti itu, seperti yang Pilatus lakukan. Satu orang benar lawan 1 juta orang salah. Kita harus memuaskan hati yang satu ini. Yang benar yang kita dukung dan kita bela. Bukan karena itu banyak, lalu kita ikut yang banyak. Dia takut, dia ingin memuaskan hati orang banyak. Ini tindakan kebanyakan manusia. Tapi kita tidak boleh seperti itu. Orang kita harus jujur dalam menilai. Benar, salah. Dapat dan salah. Banyak, bela yang benar. Poin saya, saudara. Mereka ini begitu dengki. Dan mereka ditawarkan oleh Pilatus mau bebaskan Barabas yang jelas-jelas adalah seorang penjahat. Atau bebaskan Yesus Kristus yang tidak pernah berbuat kejahatan apapun dalam sepanjang hidupnya. Tapi kedengkian mereka membuat mereka menuntut terus, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Memang ini rencana Tuhan. Jadi tidak bisa tidak, ya Pilatus harus mengenapi rencana Tuhan. Bukan dengan paksaan. Dia sendiri yang mau. Tapi ini memang pasti terjadi, kalau tidak penebusan batal terjadi. Dan tidak ada jalan keselamatan. Jadi kita melihat bahwa orang-orang yang menolak ini bukan cuma menolak, tetapi menghendaki Yesus itu dibunuh dengan cara disalibkan. Biasanya Yahudi merajam ya. Stefanus dirajam. Kenapa Yesus mereka minta disalib? Jelas Tuhan bekerja juga dalam diri mereka supaya mereka menuntut hukuman salib untuk Yesus. Karena Yesus harus mati secara terkutuk untuk mengambil kutuk yang ada pada kita manusia-manusia berdosa. Sedangkan dia sudah mati secara terkutuk melalui salib. Maka kita bertobat, dia kutuk diambil, kita jadi orang yang diberkati. Lalu saudara, dan gandum dan lalang ya. Pada kedatangan pertama ini ada percaya dan tidak percaya, bahkan dalam gereja ada seperti itu. Maka gandum dan lalang ini bisa dibiarkan tumbuh bersama-sama. Kita bisa lihat perumpamaan dalam Matius pasal 13 ayat ini. Serigala berburu domba dibiarkan ada dalam kawanan domba dan sebagainya. Matius 7 ayat 15. Serigala berburu domba ini jauh lebih banyak, saudara ya. Nabi-nabi palsu ini luar biasa banyaknya. Jauh lebih banyak dari nabi-nabi asli. Dan justru mereka punya jemaat yang sangat banyak.
Tuhan biarkan gandum dan ladang dibiarkan, segala berbulu domba dibiarkan, ada dalam keadaan domba terkam ini dibiarkan. Pada kedatangan pertama dibiarkan. Kan sudah kita sudah melihat kedatangan pertama atau Natal, dan kita masuk dalam poin kedua, kita membicarakan kedatangan kedua pada akhir zamannya. Pertama, saudara, cara kedatangan kedua sangat berbeda dengan cara kedatangan pertama. Kalau cara kedatangan pertama melalui kelahiran dari Maria, maka cara kedatangan kedua sama dengan cara Yesus naik ke surga. Hanya arahnya saja berlawanan. Jadi dia tidak datang lagi sebagai bayi, dilahirkan oleh perempuan. Tidak. Tapi dia turun kelihatan pelan-pelan. Itu cara kedatangan kedua. Jadi cara kedatangan pertama dan kedua ini caranya sudah sangat-sangat berbeda. Dalam Kisah 1 ayat 9 dikatakan pada waktu Yesus naik ke surga, dia telah angkat ke atas dan menembus awan. Lalu Kisah 1 ayat 11 dikatakan bahwa ia akan datang kembali dengan cara yang sama. Kita baca sekali lagi teks ini. Kisah 1 ayat 9-11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ini malaikat ya, menampakkan diri sebagai orang ya. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ya, cuma arahnya berlawanan. Tapi tidak bisa dia tahu-tahu ada, tidak bisa. Harus pelan-pelan datang, kelihatan. Jadi kedatangan Yesus yang kedua kalinya akan terlihat sama seperti kenaikannya ke surga itu terlihat. Hanya arahnya saja yang terbalik. Yang kedua, saudara, pada kedatangan kedua, Yesus akan datang dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya, disertai dengan orang-orang kudusnya dan para malaikat. Jadi, saudara, berbeda dengan kedatangan yang pertama, dia datang dalam kehinaan, kemiskinan, taruh dalam palungan, kandang. Dan sepanjang hidupnya dia hidup miskin. Sampai dia berkata, serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia dia punya tempat letakkan kepalanya. Tapi tidak demikian saudara dengan kedatangan kedua. Kedatangan kedua dia datang dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya, disertai orang-orang kudusnya dan para malaikat. Mari kita melihat ayat-ayatnya. Matius 16 ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ingat ya, kedatangan pertama, aku datang bukan untuk menghakimi. Tapi kedatangan kedua, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi bukan saja dia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat bersinar, tapi dia juga akan membalas. Tapi nanti tentang membalas kita akan bahas pada poin berikutnya. Matius 24 ayat 30-31. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan dia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Sudah kata-kata dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya yang saya warnai merah itu ya. Dalam ayat 30, Matius 24 ayat 30b. Menunjukkan bahwa kedatangan yang pertama berbeda dengan kedatangan kedua. Yang pertama dia datang sebagai bayi yang lemah dan hina, lahir dalam palungan dan sebagainya. Tapi kedatangan kedua dia datang dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya.
Saudara bisa remehkan dia karena dia datang dalam kehinaan dan kemiskinan pada kedatangan kedua. Tapi jangan mimpi saudara meremehkan dia, menghujat dia pada kedatangan kedua. Karena satu dia datang dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya, diiringi orang-orang kudusnya dan para malaikat. Karena Matius 25 ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Saat ini berani orang menghujat dia. Orang-orang seberang banyak sekali hujat, dah habis-habisan. Tunggu tanggal mainnya. Nah, tunggu tanggal mainnya, saudara. Mereka pengen tahu nanti pada saat itu mereka berani hujat atau mereka gembok terkenting-kenting tidak karu-karuan. 1 Tesalonika 3 ayat yang 13, kiranya dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita, pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita, dengan semua orang kudusnya. Karena poin yang ketiga, tadi sudah saya singgung, kalau kedatangan pertama hanya Yesus dan Maria yang tahu, lalu pelan-pelan melalui pemberitaan Injil sampai ya diusahakan seluruh dunia tahu. Tapi kedatangan kedua tidak perlu hal seperti itu, karena langsung diketahui oleh semua orang, sehingga tidak perlu ada pemberitaan. Justru dikatakan jangan percaya kalau ada yang bilang, Yesusnya datang. Jangan percaya, saudara. Karena masih semua orang akan melihat. Mari kita lihat Matius 24, ayat 23-28. Pada waktu itu jika orang berkata pada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Ya, yang muncul banyak itu Mesias palsu, nabi palsu ya. Dan mereka akan mengalahkan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Perhatikan ya, kata-kata semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat. Ya, ini ya. Matius 24 ayat 30 menunjukkan bahwa kedatangan yang kedua ini akan terlihat oleh semua orang. Kita akan baca teks ini nanti ya, Matius 24, 27 dan Wahyu 1 ayat 7. Karena itu tidak perlu lagi ada yang memberitahu atau diberitahu seperti dalam Matius 24 ayat 23 sampai 28. Kalau diberitahu, dia ada sini, ada sini. Jangan percaya. Karena kedatangan kedua tidak perlu diberitahukan. Tidak ada yang perlu memberitahukan, tidak ada yang perlu diberitahukan kalau semua akan melihat dan tahu sendiri. Mari kita lihat Matius 24 ayat 27. Sebab sama seperti kilat memancar di sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Ada penafsir yang menganggap bahwa ayat ini berbicara tentang kehancuran Yerusalem. Tetapi kalau saya baca para penafsir, lebih banyak penafsir yang menganggap bahwa ayat ini menunjukkan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Dan kalau ini benar, dan saya menganggap ini yang benar, maka rupa-rupanya pembicaraan tentang Mesias palsu dalam Matius 24 ayat 23-26 digunakan oleh Yesus untuk mengubah topik pembicaraan sehingga sekarang dia membicarakan kedatangannya yang kedua. Nah, apa arti dari Matius 24 ayat 27 tadi?
pada kedatangan yang kedua, maka Yesus akan langsung terlihat oleh semua orang. Ya, digambarkan dengan kilat memancar dari sebelah timur, melontarkan cahaya sampai ke barat. Ya, semua akan melihat. Kalau mereka kita bandingkan Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah. Kalau tidak bisa lihat, ada apa disuruh lihatlah itu. Tidak mungkin, saudara. Tapi lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Jadi ada perbedaan antara kedatangan yang pertama dan yang kedua. Poin A, pada kedatangan pertama, dia datang pada satu tempat tertentu dan diketahui oleh beberapa orang saja. 2 orang, mula-mula Yusuf dan Maria. Sehingga perlu pemberitahuan dari satu orang ke orang lain, sehingga makin lama makin banyak orang yang mengetahui tentang dia. Dan puji Tuhan kita sudah mendengar. Kalau banyak orang belum mendengar, kita harus memberitahukan kepada mereka. Tapi pada poin B, pada kedatangan kedua, kedatangannya langsung akan terlihat oleh semua orang. Sehingga tidak perlu lagi ada orang yang memberitahu ataupun diberitahu. Ada orang yang menganggap bahwa hal itu tidak mungkin terjadi karena bumi ini bulat. Jadi kalau Yesus misalnya datang di kutub utara, bagaimana mungkin orang yang di kutub selatan bisa melihat dia? Kalau dia datangnya di Timur Tengah, bagaimana orang di Australia bisa melihat dia? Kalau dia datangnya di Amerika, bagaimana orang di Indonesia bisa melihat dia? Saya menjawab begini ya. Memang kalau Yesus datang di kutub utara, orang di kutub selatan tidak bisa melihat dia. Tetapi pernyataan ini hanya benar jika kita menganggap bahwa hukum alam saat ini tetap berlaku, yaitu bahwa sinar bergerak lurus. Kalau bundar begini ya, di sini sinar bergerak lurus, biasanya datang dari sini, bergeraknya lurus ke sini. Ya orang di sini tidak bisa lihat, saudara. Tapi mengingat bahwa hukum alam juga diciptakan oleh Allah. Tidak bisakah Allah membuat hukum alam itu pada saat itu dan membuat sinar bergerak melengkung? Kalau melengkung, dia turunnya di kutub utara. Sinarnya bergerak melengkung. Semua bisa melihat, saudara. Dengan demikian orang yang ada di kutub selatan bisa melihat Yesus sekalipun dia datang di kutub utara. Saya tidak peduli caranya bagaimana. Tuhan itu Maha Kuasa. Dan ayatnya mengatakan semua mata akan melihat dia. Lalu kita baca ayat 28. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Ayat ini mempunyai bukan main banyaknya penafsiran. Saya hanya memberikan pandangan yang saya anggap benar. Kata bangkai menunjuk kepada Kristus. Seakan-akan penghinaan. Saudara, ini bukan penghinaan ya. Ini suatu kayak ya semacam perumpamaan. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Ya, tidak ada masalah dia sebut dengan bangkai. Bangkai menunjuk pada Kristus dan burung atau burung nasar menunjuk pada semua manusia. Artinya, sama seperti burung nasar pasti melihat bangkai karena mata burung itu sangat tajam ya. Demikian juga semua orang akan melihat Kristus pada kedatangannya yang kedua kalinya. Saya setuju dengan penafsiran ini karena sesuai dengan konteks, cocok dengan arti dari ayat 27. Kalau poin yang keempat, dia datang sebagai raja dan sebagai hakim dan akan memisahkan orang-orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya. Tadi kan dibiarkan ya gandum dengan lalang. Orang Kristen asli dan Kristen KTP dalam satu gereja. Segala berbulu domba campur aduk dengan dombanya sendiri, dibiarkan saja, saudara.
Tapi pada kedatangan kedua, dia datang sebagai raja, sebagai hakim. Dia akan memisahkan orang-orang percaya dan orang-orang yang tidak percaya. Saya pendeta, saya tidak bisa memisahkan. Saya tidak tahu yang mana yang percaya, sama yang mana tidak percaya. Menduga-duga bisa, tapi itu selalu bisa salah. Tapi Yesus tahu. Karena poin saudara, berbeda dengan kedatangannya yang pertama, yang bertujuan untuk menanggung dosa umat manusia. Maka kedatangan yang kedua, ia akan menghakimi umat manusia. Kita lihat Ibrani 9 ayat 28, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dia sekali lagi tanpa menanggung dosa. Tidak lagi dia mati di salib, saudara. Dia tidak bisa mati. Untuk menganugerahkan keselamatan mereka yang menantikan dia. Sekarang Matius 25, 31-33. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Ini menghakimi ya. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Kalau saudara baca terus, ini perumpamaan saudara tahu kan? Domba masuk surga, karena waktu aku dalam penjara, engkau mengunjungi aku. Waktu aku lapar, engkau memberi aku makan, dan sebagainya. Kambing masuk neraka, karena waktu aku dalam penjara, engkau tidak mengunjungi aku, dan sebagainya. Ini penghakiman. Nubuat sekaligus penghakiman. Dan sekaligus suatu perumpamaan juga. Pisahkan domba dengan kambing. Wahyu 20 ayat 15. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Ini takhta pengadilan ya. Semua besar atau kecil itu orang gede ataupun orang yang ya orang masyarakat biasa lah ya. Bukan kecil maksudnya pendek, bukan itu ya. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Ini kitab-kitab ini simbolis. Allah tidak butuh kitab. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi kitab-kitab itu mencatat dosa-dosa orang. Tapi saya sudah katakan itu simbolis. Allah tidak perlu kitab. Pengetahuannya dia ingat. Ya, dosanya apa dan sebagainya, kecuali orang yang percaya dosanya memang tidak dia ingat-ingat lagi. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ini juga simbolis ya, ya dilemparkan ke dalam lautan api itu. Kalau dalam hidup kita sekarang ini kita melihat ada banyak ketidakadilan yang rasanya dibiarkan saja oleh Tuhan. Maka pada kedatangan Kristus yang kedua kalinya keadilan betul-betul akan ditegakkan. Di negara kita ini kita melihat yang mayoritas kalau melanggar hukum santai-santai saja. Kalaupun dihukum hukumannya 3 bulan. Tapi kalau minoritas melanggar hukum hukumannya 10 tahun.
3 bulan dan 10 tahun itu 40 kali lipat, saudara. Quo vadis keadilan? Di manakah keadilan? Selalu ada penindasan mayoritas terhadap minoritas. Orang merayakan kebaktian Natal di rumahnya sendiri tidak boleh. Itu rumah-rumahnya sendiri. Apa mereka ngurusi? Tidak ganggu, tidak ngerepoti siapapun. Hanya kebencian kepada Kristus diungkapkan atau diwujudkan menjadi kebencian terhadap umatnya dan agamanya. Sampai sekarang saya tidak mendengar berita ada penindakan terhadap orang-orang yang melarang itu. Tidak tahu kalau ada penindakan, tapi saya tidak mendengar. Ketidakadilan jelas. Mengapa Tuhan biarkan? Karena belum pengadilan akhir zaman, saudara. Keadilan betul-betul ditegakkan pada saat pengadilan akhir zaman yang terjadi pada saat Yesus datang kedua kalinya, itu dilaksanakan. Jangan merasa aneh, saudara. Nabi palsu jadi kaya luar biasa, jemaatnya justru banyak. Nabi asli jemaatnya sedikit, ketidakadilan lagi. Tapi nanti ketidakadilan akan dibereskan. Kenapa ini? Pada penghakiman akhir zaman itu, dia akan mengadakan pembalasan terhadap orang-orang yang tidak percaya kepadanya atau pada Injil dengan menghukum mereka untuk selama-lamanya. Sekarang tidak percaya, tidak apa-apa, saudara. Sekarang mau menghina orang yang menginjil, mau maki-maki, mau menganiaya, atau menghujat Injilnya atau Yesusnya, rasanya kayak dibiar-biarkan, bukan? Tapi tunggu tanggal mainnya, jangan macam-macam kamu. Mari kita lihat 2 Tesalonika 1 ayat 6-10. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami. Pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dalam kuasanya, di dalam api yang bernyala-nyala. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila ia datang pada hari itu, untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya, dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya. Sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Jangan terlalu pusingkan orang yang menghujat. Kalau pihak seberang itu ya, kalau kita hujat mereka atau buku kitab mereka kayak atau nabi mereka, wah, mereka yang marah. Sebetulnya kalau agama mereka benar ya, lalu dihujat, Tuhan mereka kan akan bertindak lambat atau cepat kan. Lalu untuk apa mereka yang marah? Saya kira cerita tentang Gideon itu bisa dijadikan pedoman ya. Dia robohkan patung-patung Baal dan sebagainya. Wah, orang-orang ngamuk menuntut kepada bapaknya. Bapaknya pinter ya. Kalau memang Gideon salah, kalau itu memang Allah yang dihancurkan sama dia. Tapi harusnya bisa balas sendiri. Buat apa kamu yang balas?
Dan itu yang harus kita terapkan. Mereka mau hujat kita, puji kita. Yang katanya diedit lama apa segala macam. Mau hujat Tuhan kita, mau hujat agama kita, biarkan saja. Ketawai saja, saudara. Kalau bisa boleh kita ancam mereka. Bukan ancam fisik, tak ancam tidak. Karena kita minoritas mana bisa ancam seperti itu. Bisa ancam dengan kata-kata, aku sudah peringatkan kamu, aku sudah beritakan Injil kepada kamu tidak percaya, kamu menghujat, tunggu akhir zaman nanti yang benar kamu atau saya. Tapi ingat, kalau saat itu kamu baru sadar dan percaya bahwa aku yang benar, kamu sudah terlambat dan kamu akan masuk neraka selama-lamanya. Itu baru saja saya lakukan beberapa hari yang lalu dalam satu perdebatan. Dan mereka tidak jawab apa-apa, saudara. Apakah takut dengan ancaman saya? Saya tidak tahu. Tapi mereka tidak jawab apa-apa. Hebatnya yang terus tunggu akhir zaman kita lihat siapa yang benar. Dan kalau saat itu kamu baru sadar bahwa kamu yang salah, sudah terlambat. Kamu masuk neraka selama-lamanya. Jangan main-main. Dan kalau ngancam seperti itu, jangan gampang guyung-guyung, senyum-senyum, saudara. Serius seperti saya ngomong sekarang ini. Dan saya tidak takut toding mereka. Karena sih, pada penghakiman akhir zaman itu, dia akan memisahkan orang-orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya. Nah, sekarang masih dibiarkan kumpul-kumpul, biarin lah dalam gereja ada orang KTP, ada yang asli, tapi biar berkumpul. Tapi nanti dia akan pisahkan. Mari kita lihat ya. Ini panjang ya. Matius 25, 31, 46, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata pada mereka di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Dan ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab. Ya, perhatikan ya. Kalau orang benar, justru dia tidak merasa dia sudah berbuat baik. Ya. Katanya Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, ini kamu telah melakukannya untuk aku. Ya saudara, kalau ada saudara yang paling hina, dan dia memang butuh pertolongan, justru jangan menghina, justru kita menolong. Kalau kita tidak menolong dia, itu sama dengan kita tidak melakukannya terhadap Kristus. Karena dia orang percaya Kristus dengan dia itu bersatu. Kita malah menghina dia, sama dengan menghina Kristus. Nah sekarang yang kedua kambing ya. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, hanyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, hanyalah ke dalam api yang kekal yang tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya.
Sebab ketika aku lapar, kamu tidak beri aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak beri aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak beri aku tumpang. Ketika aku telanjang, kamu tidak beri aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya. Perhatikan ya, kalau orang-orang terkutuk, orang-orang tidak percaya, mereka tidak sadar dosanya. Kalau yang tadi tidak sadar kebaikannya, ya, yang percaya tidak sadar kebaikannya, yang tidak percaya tidak sadar dosanya. Mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini, kambing-kambing ya, akan masuk ke dalam tempat siksaan yang kekal. Tapi yang domba, orang benar, ke dalam hidup yang kekal. Ya saudara, bukan hanya ada pengadilan, tetapi ada pemisahan antara orang percaya dan orang-orang tidak percaya. Dan orang-orang percaya masuk surga, orang-orang tidak percaya dimasukkan ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Mereka disuruh pergi atau anyah dari hadapan Tuhan. Ya, perhatikan ayat 41. Anyahlah dari hadapanku. Ya. Disuruh pergi atau anyah dari hadapan Tuhan. Dan mereka terpaksa menuruti perintah itu. Matius 25 ayat 46. Ayat 46, dan mereka ini akan masuk ke dalam tempat siksaan yang kekal. Diperintahkan untuk nyah. Dan harus taat. Tidak bisa tidak. Saudara, Prophet Commentary ini dalam tafsirannya tentang teks ini memberikan kata-kata yang sangat bagus ya. Dia mengatakan those who refuse to accept the invitation to come will have to obey the order to go. Mereka yang menolak untuk menerima undangan untuk datang akan harus mentaati perintah untuk pergi atau enyah. Sekarang ini saudara, Yesus belum datang kedua kalinya. Injil diberitakan. Dan setiap Injil diberitakan, marilah kepadaku, marilah kepadaku. Diundang saudara. So diundang untuk datang pada Kristus. Yesus sendiri mengundang. Marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat dan sebagainya. Dan penginjil-penginjil mengundang, mari datang pada Kristus. Tapi mereka bisa menolak. Malah menghujat, mencaci maki, menganiaya bisa. Ini keterangan pertama soalnya. Tapi nanti pada keterangan kedua, mereka mendapatkan perintah untuk pergi atau anyah. Mereka akan harus mentaati perintah itu. Tidak bisa mereka menolak. Yang sekarang ini kan enak. Invitation, saudara. Undangan. Loh, kita diundang. Diundang untuk terima berkat, untuk terima pengampunan, untuk terima keselamatan. Hidup yang kekal, dan sebagainya. Undangan enak. Ditolak, diabaikan, dicaci maki, dianiaya, dihujat. Untuk saudara yang seperti itu, tunggu tanggal mainnya, saudara. Pada kesempatan yang kedua, tidak ada lagi invitation atau undangan. Yang ada perintah untuk anyah ke dalam neraka. Dan pada saat itu saudara tidak bisa menolak, saudara harus mentaati untuk betul-betul pergi ke neraka selama-lamanya. Karena saudara, kalau sampai pada saat itu saudara belum pernah betul-betul datang kepada Yesus,
Saya tidak peduli saudara itu mengabaikan atau cuma cuek saja atau menghina atau menghujat atau menganiaya atau apapun. Pokoknya saudara bukan Kristen. Ya sejati. Cepatlah datang kepadanya. Kalau tidak, pada saat Yesus datang kedua kalinya, tidak ada lagi undangan untuk datang kepadanya, untuk diampuni dan sebagainya. Yang ada adalah perintah untuk pergi atau hanya dari hadapannya. Dan maksudnya tentu saja untuk masuk neraka. Sekarang saudara bisa menolak undangan untuk datang padanya. Tetapi pada saat kedatangan Yesus yang kedua kalinya, saudara harus menurut perintahnya untuk pergi atau enyah ke dalam neraka. Saudara, adanya pemisahan antara orang percaya dan orang tidak percaya digambarkan oleh banyak ayat yang lain. Pemisahan gandum dan lalang dalam Matius 13. Saya tidak merasa perlu untuk bacakan, sudah tahu ceritanya. Dibiarkan gandum dan lalang tumbuh bersama-sama. Takut kalau dicabut lalangnya, nanti gandumnya ikut tercabut. Biarkan, tapi nanti musim menuai, babat semua baru dipisahkan. Gandum masuk lumbung, lalang dibakar. Matius 24 ayat 40 dan 41, pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kehilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Pertama sudah Matius 24 ayat 41 ini dipakai oleh ajaran dispensasionalisme. Pakai dasar dari doktrin pengangkatan orang kudus atau rapture yang mereka percayai. Doktrin ini mengatakan bahwa pada saat Yesus datang kedua ini istilah saya ya. Mereka membagi kedatangan dia kedua kalinya dalam dua tahap. Dan saya sebut sebagai 2A dan 2B. Kedatangan 2A itu dia cuma datang di awan-awan. Dan pada saat itu semua orang itu terpercaya atau diangkat, hilang. Diangkat ke atas itu dibawa Yesus ke surga. Sedangkan orang-orang kafir dan orang-orang Kristen KTP tetap tinggal di dunia untuk mengalami masa kesukaran besar. Setelah itu baru Yesus akan datang lagi, itu kedatangan kedua B, bersama dengan para orang kudus, orang Kristen tadi diangkat itu, untuk mendirikan kerajaan spiritual di dunia ini. Saya tidak percaya doktrin omong kosong ini ya. Ini menjadikan 3 kedatangan. Dan tadi sudah saya katakan kedatangan cuma 2. 1 tambah 1, setahu saya 2. Tidak pernah ada 1 tambah 1 jadi 3. Keberatan apa jalan ini? Matius 30, pertama poin A, Matius 13 ayat 30, 39, 42, dan 4, 50 menunjukkan bahwa pemisahan antara orang Kristen dan orang Kristen KTP terjadi pada akhir zaman. Dan segera setelah pemisahan itu, orang Kristen KTP-nya langsung masuk neraka. Bukannya mengalami masa kesusahan besar seperti yang diajarkan oleh ajaran dispensasionalisme. Mari kita lihat ayatnya. Bila keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai, pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuainya malaikat ya, kumpulkanlah dahulu lalang dan ikatlah berkat-berkat itu dibakar. Dikumpulkan langsung dibakar, saudara. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ayat 39, musuh yang menaburkan dari lalang ialah iblis. Waktu menuai akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Nah, seperti lalang dikumpulkan dan dibakar dalam api. Tidak ada gap, saudara. Dikumpulkan langsung dibakar. Demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya, semuanya akan dicampakkan dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Di mana saudara orang jahatnya dikumpulkan, lalu ada pemisahan, lalu ada masa kesukaran bersatu, di mana? Poin B.
Bagian ini hanya menunjukkan bahwa pada saat kedatangan yang kedua, terjadi perpisahan antara orang percaya dan orang yang tidak percaya. Jadi yang saya maksud dengan bagian ini adalah ayat ini, saudara ya. Dua orang di ladang, seorang dibawa, yang lain ditinggalkan. Dua orang perempuan memutar batu kehilangan, seorang dibawa, yang lain ditinggalkan. Nah, dispensasionalis tafsirkan rapture, ya. Tapi saya tidak percaya omong kosong itu. Jadi menurut saya bagian ini hanya menunjukkan bahwa pada saat kedatangan yang kedua terjadi perpisahan atau pemisahan antara orang percaya dan orang tidak percaya. Kata dibawa ayat 40 dan 41 sering digunakan untuk menunjukkan terjadinya pemisahan antara seorang yang dibawa dan yang lain yang ditinggalkan atau tidak dibawa. Jadi kalau ayat 40-41 mengatakan bahwa pada saat kedatangan Yesus yang kedua kalinya ada orang yang dibawa dan ada orang yang ditinggalkan, maka itu hanya berarti bahwa pada saat itu terjadi pemisahan antara orang percaya dan tidak percaya. Karena orang percaya masuk surga, orang tidak percaya masuk neraka. Jadi jangan diartikan diangkat mumbul semua ke atas. Bukan seperti itu, tapi maksudnya cuma ada pemisahan. Ini perpisahan yang tadi agak enak ya. Pemisahan lebih tepat saya kira. Jadi bagian ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa orang yang percaya akan dibawa atau diangkat ke surga, sedangkan orang yang tidak percaya akan tinggal di bumi lalu mengalami masa kesukaran besar. Tidak sama sekali. Karena poin kedua, ayat 40 dan 41 menunjukkan adanya kesamaan antara dua orang yang akan dipisahkan itu. Pada ayat 40, dua orang itu sama-sama ada di ladang. Dan pada ayat 41, dua orang itu sama-sama perempuan dan sama-sama memutar batu kehilangan. Tapi apa yang kelihatan sama di hadapan manusia, tetap berbeda di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mengenal dombanya atau kepunyaannya. Kita lihat dua ayat ini, Yohanes 20 ayat 10 ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Pendeta bisa tidak kenal yang mana domba, mana kambing. Tapi Yesus pasti kenal. Mari kita lihat 2 Timotius 2 ayat yang ke-19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan dalam meninggalkan kejahatan. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Pendeta bisa tidak kenal, tapi Tuhan pasti kenal. Dia tahu mana yang gandum atau orang Kristen yang sejati, dan mana yang lalang atau orang Kristen KTP, dan dia akan memisahkan mereka. Saudara, kalau saudara adalah lalang, saya bisa menipu manusia atau orang Kristen yang lain, bahkan pendeta atau penginjil saudara. Tapi saya tidak bisa menipu Tuhan. Kalau saudara adalah serigala berburu domba, domba-dombanya bisa tidak tahu kalau saudara itu serigala. Tapi saudara tidak bisa menipu Tuhan. Karena itu cepatlah bertobat dan percaya pada Yesus dengan sungguh-sungguh. Poin ketiga, Lukas 17 ayat 34 yang merupakan bagian paralel dari Matius 24 ayat 40-41 ini memberikan contoh yang lain, yaitu terpisahnya dua orang yang ada di tempat tidur. Kita baca ayatnya ya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Dua orang ini karena dikatakan satu tempat tidur, mungkin sekali menunjuk pada sepasang suami istri. Yang menunjukkan kesatuan antara dua orang itu. Ya, kalau menikah kan menjadi satu daging, katanya Kejadian 2:24 ya. Dua orang yang begitu bersatu seperti itu pun, kalau yang satu percaya dan yang lain tidak percaya, akan terpisah
atau dipisahkan pada akhir zaman. Yang percaya masuk surga, yang tidak percaya masuk neraka. Bagian ini kontras sekali dengan Matius 24 ayat 31 yang menunjukkan bahwa orang-orang pilihan yang tersebar di seluruh bumi justru akan dikumpulkan atau dipersatukan pada akhir zaman. Ya, jadi kalau orang percaya dan orang tidak percaya ini dipisahkan, satu masuk surga, satu masuk neraka. Tapi kalau orang-orang pilihan yang tersebar di seluruh penjuru bumi, semua orang percaya, ini akan dikumpulkan, dipersatukan. Matius 24:31. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Saudara, saya ingin tanya ya. Inginkah saudara tetap bersatu dengan suami atau istri atau anak-anak atau orang tua atau saudara, adik kakak atau keluarga atau teman saudara? Kalau mereka berkritus. Maka pada akhir zaman, kalau saudara orang percaya dan mereka orang percaya, saya akan tetap bersatu dengan mereka. Terlalu banyak orang di Facebook itu berkata, keluarganya meninggal, nanti kita akan bersatu lagi. Belum tentu. Bersatu lagi itu kalau dua-dua percaya atau dua-dua tidak percaya. Kalau dua-dua tidak percaya, bersatunya ketemu lagi dan bersatunya di neraka. Kalau dua-dua percaya, ketemu lagi dan bersatunya di surga. Tapi kalau satu percaya, satu tidak akan ketemu lagi, saudara. Selama-lamanya. Tidak akan bersatu lagi, selama-lamanya. Jangan terlalu gampang menilai, oh ini Kristen masih masuk surga, aku juga Kristen masuk surga, jadi mesti ketemu. Ada orang mati, RIP, rest in peace, rest in peace, rest in peace. Kok tahu kalau rest in peace? Kok tahu kalau dia Kristen sejati? Saya tidak pernah melakukan rest in peace, kecuali saya yakin yang mati betul-betul orang percaya. Yang kelima, reaksi manusia terhadap kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Pertama poin adalah orang-orang yang tidak percaya akan ketakutan luar biasa. Sekarang boleh meteges, saudara ya, tindas orang Kristen dan sebagainya, aniaya dan macam-macam hal yang lain. Boleh saja sekarang sombong-sombong gaya-gaya ya. Tapi tunggu sampai Yesus Tuhan kita datang untuk kedua kalinya. Orang-orang yang tidak percaya ketakutan luar biasa. Matius 24 ayat 30, pada waktu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Sekarang perhatikan kata meratap. Inilah yang akan dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya. Karena bagi mereka kedatangan yang kedua adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Tidak ada apapun yang lebih mengerikan dari itu. Bandingkan ayat-ayat ini, mungkin nanti kita baca, saya tidak tahu. Sekarang mereka boleh saja bersenang-senang dalam dosa dan mengabaikan, bahkan menertawakan, mengejek, menghujat Injil Yesus Kristus, bahkan menghujat Yesus Kristus sendiri. Tetapi pada saat itu mereka akan meratap dan menyesal, tetapi tidak akan ada gunanya. Karena kalau saudara belum percaya, bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, sekarang juga sebelum terlambat. Nah, Yesus 1 ayat 7, mari kita lihat ya. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, orang yang jahati dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Meratapi itu diterjemahkan oleh King James, RSV, dan YLT, wail. Wail itu berteriak karena sedih atau takut. Lebih pada takut kalau di sini konteksnya ya. Teriak.
menangis karena takut. Ada IVN, ESP, EST, dan New King James menerjemahkan mohon atau berkabung. Kesedihan yang luar biasa. Kenapa kok tidak dulu-dulu percaya kepada Kristus? Telat. Nggak percaya sekarang. Kalau Yesus sudah datang 2 kalinya, tidak ada undangan. Ada perintah untuk enyah ke neraka. Karena kita lihat Wahyu 6, 15, 16. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Mereka pikir mereka bisa bersembunyi, tidak bisa. Dan mereka tahu itu, lalu mereka berkata kepada gunung-gunung dan pada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka anak domba itu. Tidak ada gunanya, saudara. Tapi pikirkan ya, apa yang lebih mengerikan daripada diruntui gunung, batu karang dan sebagainya. Hancur lebur kepalanya, tulang-tulangnya remuk, tidak karu-karuan. Mungkin ususnya dan jeroannya semburat semua, otaknya moncrot semua. Tapi itu lebih mereka pilih daripada menghadapi murka dari Yesus. Orang selalu katakan Yesus kasih, Yesus kasih. Iya, pada kedatangan pertama. Tapi pada kedatangan kedua, dia menyatakan murkanya begitu mengerikan. Sampai orang-orang itu lebih memilih untuk ditindih gunung dan batu karang. Itu pun tidak ada gunanya. Seandainya gunungnya memang menimpa mereka dan mereka mati, apakah mereka bebas dari murka Allah? Meskipun dibangkitkan dan tetap diadil dan masukkan neraka, tetap. Ini orang tidak percaya. Kita sudah bahas. Sekarang bagaimana orang percaya? Poin B. Orang-orang percaya akan bersuka cita. Lukas 21 ayat 28. Bila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Kalau tadi kita melihat sikap orang yang tidak percaya pada hari kedatangan Yesus yang kedua, yaitu meratap, maka sekarang kita melihat sikap dari orang yang percaya. Mereka itu bangkit dan mengangkat muka. Itu jelas tidak menunjukkan rasa takut, saudara. Orang percaya sama sekali tidak perlu takut. Karena itu adalah saat yang paling berbahagia bagi kita yang percaya Kristus. Kita lihat bedanya orang percaya dan orang tidak percaya pada saat Yesus datang kedua kalinya. Ingin yang poin B atau poin A? Pikirkan sendiri. Sekarang poin C. Semua ini percaya maupun tidak percaya, akan menyembah Yesus dan mengaku Dia sebagai Tuhan. Filipi 2 ayat 9-11 kita baca. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepada yang nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, dalam nama Yesus bertekuk lutut, perhatikan ya, siapa yang bertekuk lutut? Segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Maksudnya pokoknya dimanapun. Berarti ini mencakup segala orang. Mungkin mencakup malaikat juga, tak tahu. Semua akan bertekuk lutut, sujud. Lalu tambah lagi segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan.
Sekarang orang-orang yang anggap Yesus cuma sebagai nabi, cuma sebagai manusia, menganggap kita itu menuhankan manusia, nanti mereka akan bertekuk lutut. Mereka sekarang mengecam kita, menghujat kita, manusia kok disembah. Nanti mereka akan menyembah manusia itu. Mereka sekarang mengecam kita kok nganggap Yesus sebagai Tuhan. Nanti mereka akan mengaku Yesus ada Tuhan tanpa ada gunanya. Orang-orang percaya memang juga akan melakukan hal itu. Bertekuk lutut, menyembah, mengaku Yesus adalah Tuhan. Tapi kita akan melakukannya dengan sukacita. Karena sepanjang hidup kita sudah melakukan itu. Sejak kita Kristen lah. Tapi orang-orang tidak percaya akan melakukan itu dengan terpaksa. Dan paling celaka, tidak akan ada gunanya. Karena beriman dan menyembah dia itu harus sebelum kedatangan Kristus. Yang kedua, kalau itu terjadi sudah terlambat. Kalau pada kedatangan pertama sampai kedatangan kedua ada banyak orang yang tidak mempercayai Yesus adalah Tuhan Allah sendiri, maka pada saat kedatangan yang kedua tidak demikian. Semua orang yang tadi yang tidak percaya akan percaya. Dan semua orang yang tadi menghujat akan menyembah dia dengan terpaksa dan tidak ada gunanya. Pikirkan saudara yang mana yang lebih enak. Toh nanti dipaksa untuk percaya, dipaksa untuk menyembah, dipaksa mengaku Yesus Tuhan. Daripada nanti dipaksa dan tidak ada gunanya. Bukankah lebih baik sekarang mengaku dengan sukarela dan sukacita dan juga nanti akan masuk surga. Kita sudah melihat perbandingan atau kontras antara kedatangan pertama dan kedatangan kedua. Kedatangan pertama yang kita rayakan ini bisa diabaikan, bisa dihina, bisa ditolak, dan sebagainya. Tapi ingat baik-baik akan ada kedatangan kedua yang akan mengerikan luar biasa bagi semua saudara. Saudara sekarang bisa menolak invitation atau undangan untuk datang. Tapi nanti saudara tidak bisa menolak. Saudara harus mentaati perintah untuk hanya ke dalam neraka. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa Engkau sudah memimpin dalam acara firman. Dan firman disampaikan dengan baik dan lancar. Dan Injil secara sangat kuat diberitakan, boleh dikatakan dari awal sampai akhir. Kami berdoa pertama-tama untuk mereka yang sama sekali bukan Kristen, lebih-lebih memusuhi kekristenan, yang suka menghina, menghujat, dan sebagainya. Pertobatkan mereka, Tuhan. Entah bagaimana, pakai kami menginjili mereka. Dan mereka bisa diselamatkan dan tidak harus masuk ke neraka. Mereka sekarang bisa begitu sombong dan memegahkan dirinya seakan-akan begitu kuat. Nanti harus ketakutan luar biasa. Disambung dengan penderitaan luar biasa selama-lamanya dalam neraka. Tolong mereka. Juga orang-orang yang
kelihatannya Kristen tapi sebetulnya hanya Kristen KTP. Mungkin mereka tidak menghujat, tapi sebetulnya mereka mengabaikan Kristus. Dan tetap saja itu tidak percaya pada Kristus. Tetap saja pada akhir zaman mereka akan harus mentaati perintah untuk anyah ke dalam neraka. Tolong pertobatkan dan bawa mereka pada Kristus. Kami yang sungguh-sungguh sudah percaya, kami bersyukur karena kami sadar bahwa kami percaya, diselamatkan, bukan sama sekali karena kami lebih baik dari orang manapun, tapi karena kami menerima anugerah dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan. Kami bersyukur dan memuji Engkau. Dan tolong Tuhan, bukan hanya supaya kami terus ikut Engkau sampai kami bertemu dengan Engkau muka dengan muka dalam kerajaan surga, tapi juga dalam sepanjang perjalanan hidup kami terus memberitakan Injil, supaya lebih banyak orang bisa percaya pada Kristus dan diselamatkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Natal. Tuhan memberkati saudara.